Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pramudiardana dari kelas Sosiologi B. Saya akan mempresentasikan mengenai implementasi nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila pada kegiatan pemilu sebagai tugas ujian akhir semester Sosiologi Politik. Yang akan saya bahas terlebih dahulu mengenai pengertian Pancasila secara etimologi. Pancasila memiliki beberapa pengertian, baik secara etimologi maupun pengertian menurut para tokoh. Secara etimologi, Pancasila berasal dari dua kata, yakni panca yang dalam bahasa Sanskerta berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila menurut beberapa tokoh. Yang pertama ialah Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan dasar yang terdiri dari 5 pedoman bertingkah laku yang baik. Kemudian yang kedua adalah menurut Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila ialah jiwa bangsa Indonesia yang terpendam oleh kebudayaan Barat, sehingga Pancasila ialah falsafah bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga ialah Panitia 5. Menurut Panitia 5, Pancasila ialah ideologi bangsa yang berisi 5 asas yang berkaitan sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian nilai. Saya mengambil 2 contoh pengertian nilai. Yang pertama ialah dari pengertian nilai menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai memiliki pengertian yaitu sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah pengertian nilai menurut Pamono tahun 1995 yang saya kutip dari jurnal Filsafat UGM. Nilai memiliki cakupan yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti sudut pandang struktur nilai manusiawi atau etika, yaitu terdapat nilai baik dan buruk. Kemudian terdapat berdasarkan dari sudut pandang logika, yaitu terdapat nilai benar dan salah. Kemudian dari sudut pandang estetika terdapat nilai indah dan jelek. Kemudian dari sudut pandang teologi terdapat nilai mulia dan hina. Walaupun kompleks, nilai yang diyakini seseorang akan mendorong tekad orang tersebut untuk melakukan atau diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kemudian terdapat pengertian pemilu. Pengertian pemilu yang saya ambil yaitu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Pemilihan umum atau yang bisa disingkat pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Setelah membahas mengenai pengertian-pengertian, saya akan berlanjut untuk menjelaskan inti dari topik yang akan saya bawakan hari ini, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Menurut Yusdianto, tahun 2016. Nilai-nilai yang pertama ialah kebebasan dengan tetap memiliki rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada bangsa. Kemudian nilai yang kedua ialah penegakan keadilan. Kemudian nilai yang ketiga ialah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian nilai yang selanjutnya ialah seluruh warga negara Indonesia memiliki kesetaraan hak dan kewajiban. Nilai selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendak dan menghargai setiap hasil musyawarah. Kemudian nilai selanjutnya yaitu melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian nilai yang selanjutnya ialah menyadari adanya perbedaan dan persamaan di setiap aspek kehidupan. Kemudian, nilai yang terakhir ialah mempercayai setiap wakil yang diamanahi untuk melakukan musyawarah. Pemilu sebagai implementasi sila keempat Pancasila. Yang pertama ialah nilai kebebasan dengan tetap memiliki rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada bangsa. Dari nilai tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan pemilu sangat menjunjung tinggi konsep kebebasan memilih dan dipilih
karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 1 tentang hak turut serta dalam pemerintahan. Kemudian, berdasarkan nilai yang kedua yaitu menjunjung harkat dan martabat manusia, yaitu menjelaskan bahwa dilaksanakannya pemilu ini dapat menjunjung harkat dan martabat manusia, baik dalam sudut pandang pemilih maupun calon pemimpin. Dalam perspektif calon pemimpin, kegiatan pemilu sangat menghargai manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sedangkan dalam perspektif pemilih, pemilu menjunjung tinggi hak manusia untuk memilih siapa saja yang mereka percaya untuk diberikan amanah sebagai suatu pemimpin di suatu daerah. Kemudian dari nilai yang ketiga yaitu seluruh warga negara Indonesia memiliki kesetaraan antara hak dan kewajiban. Pengimplementasiannya dalam kegiatan pemilu karena kegiatan pemilihan tersebut memberikan hak sekaligus kewajiban yang sama kepada seluruh warga Indonesia yang harus terpenuhi. Kemudian nilai yang keempat yaitu menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, dan menghargai setiap hasil musyawarah. Pengimplementasiannya ketika pemungutan suara dan penghitungan suara sudah terlaksana dan menyisakan satu pemenang suara terbanyak, sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik yaitu dengan menghargai dan mendukung apapun itu hasilnya. Karena keputusan dari suara yang terbanyak ialah keputusan yang mutlak. Kemudian, nilai yang selanjutnya ialah melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Pengimplementasiannya dapat dilihat dari proses pemungutan suara yang dilakukan sesuai asas pemilu, di antaranya langsung, umum, jujur, bebas, dan adil. Kemudian, nilai yang selanjutnya ialah menyadari adanya perbedaan dan persamaan di setiap aspek kehidupan. Sebagai warga negara yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi, partisipan pemilu harus memiliki kesadaran atas adanya perbedaan pemikiran atas suatu hal seperti dalam kegiatan pemilu. Misalnya, dalam hal menentukan calon ataupun pilihan masing-masing. Kemudian nilai yang selanjutnya ialah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yaitu dalam memilih kandidat wakil rakyat, seseorang harus mempertimbangkan segala aspek demi kebaikan bersama, dan tidak memilih kandidat jika hanya karena suatu kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Nilai yang selanjutnya ialah mempercayai setiap wakil yang diamanahi untuk melakukan musyawarah, yaitu dengan peserta pemilihan umum harus memberikan kepercayaannya terhadap siapapun yang akan diamanahi sebagai wakil rakyat, dan mendukungnya agar tetap bekerja dengan maksimal dan amanah. Kemudian nilai yang terakhir ialah penegakan keadilan. Kegiatan pemilu merupakan salah satu kegiatan representasi pemenuhan HAM sehingga keadilan dapat ditegakkan. Penegakan keadilan bagi seluruh warga negara perlu dilakukan karena seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Telah sampailah kita di akhir materi yang saya jelaskan hari ini. Dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu pengimplementasian atau penghayatan sila keempat Pancasila memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi agar bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi dapat terwujud dengan sempurna. Begitu pula pada kegiatan pemilu, untuk menjalankan suatu kegiatan pemilu dengan kompeten, warga negara Indonesia perlu dengan adanya kesadaran kolektif mengenai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terkhusus pada sila keempat Pancasila. Demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kurangnya murni dari kesalahan saya sendiri sebagai seorang manusia biasa yang tak luput dari suatu kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.